Assalamualaikum Bu Galuh, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Basri. Oh iya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya? Iya Pak, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih sudah mau berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Galuh. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan dari Ibu? Iya Pak, terima kasih banyak. Saya minta Bapak sebagai rekan kerja saya supaya bisa membantu saya gitu nah Pak untuk mengatasi masalah saya dengan solusi terbaik. Oke, semoga saya bisa ya Bu untuk membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang, coba ceritakan kepada saya, kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang dihadapi? Sebetulnya ya Pak ya, yang saya rasakan saat ini tuh agak kecewa Pak. Oh, kecewa. Apa yang membuat Ibu kecewa? Jadi gini Pak, kemarin kan saya melaksanakan ulangan ya Pak ya, ulangan harian. Setelah saya koreksi hasil ulangan itu, saya menemukan banyak murid saya yang nilainya itu sangat rendah. Kok bisa kayak gitu ya Pak ya? Saya jadinya kecewa. Apa ada yang salah gitu dari cara saya mengajar? Oh, itu yang membuat Ibu kecewa. Kalau boleh tahu, Ibu bisa ceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas biasanya menerapkan pembelajaran problem based learning. Kemudian mengerjakan LKPD, Pak, secara berkelompok. Kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut dan tanya Iya, Bu. jawab dengan kelompok lain. Tapi saat saya memberikan ulangan, masih banyak murid yang nilainya rendah. Iya, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Ya, setelah mendapat hasil ulangan itu, ya saya meminta murid yang nilainya rendah untuk mempelajari ulang materi dan Mhm. menanyakan bagian-bagian yang masih belum bisa dipahami. Lalu saya jelaskan kembali sih, Pas. Oh, setelah Ibu melakukan hal itu, bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan? Nah, beberapa murid itu udah mulai mengikuti arahan dari saya, Pak, untuk mempelajari ulang materi. Tapi beberapa murid masih banyak yang sulit memahami materi tersebut. Berarti, murid sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi, namun tetap terkendala dalam memahami materi tersebut. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka tetap kesulitan memahami materinya, padahal sudah berusaha mempelajarinya secara berulang? Apa ya, Pak, ya? Mungkin ya, Pak, ya, menurut saya Ya. karena murid tersebut itu belum nyaman dalam proses pembelajarannya. Karena mungkin bisa jadi saya Mhm. belum memetakan kebutuhan belajar murid, terutama gaya belajarnya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan kebutuhan belajar murid, terutama gaya belajarnya? Mungkin saya akan coba melakukan tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar murid saya, Pak, dan mungkin Ya. menganalisis lagi kebutuhan belajar murid saya. Kira-kira ada solusi lain yang bisa Ibu lakukan lagi? Apa ya, Pak, kayaknya mungkin saya juga bisa coba tutor sebaya kayaknya, Pak. Oh iya benar, Bu. Saya sepakat karena bisa jadi dengan pembelajaran tutor sebaya bisa meningkatkan hasil belajar murid Ibu. Maksud saya juga gitu, Pak. Baik, jadi melakukan analisis gaya belajar, murid dan mencoba pembelajaran tutor sebaya ya? Iya, Pak. Saya akan coba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkan di pertemuan berikutnya kayaknya, Pak. Kira-kira yang Ibu persiapkan untuk menjalankan komitmen dalam waktu dekat apa ya, Bu?
Saya akan coba menyiapkan perangkat pembelajaran yang sekiranya dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid. Kemudian saya juga akan coba menyiapkan tes diagnostik non-kognitif. Kemudian kayaknya juga saya akan menyediakan media atau konten belajar yang lebih bervariasi, Pak. Nah, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Saya akan berkolaborasi tuh Pak dengan murid yang memiliki Hmm, kemampuan lebih baik daripada temannya, supaya mau menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Baiklah Bu Galuh, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya, semoga masalah ini segera terselesaikan dan murid Ibu dapat mengoptimalkan potensi dan mendapatkan nilai ulangan yang bagus ke depannya. Oke Pak, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Galuh, sukses selalu untuk Ibu. Amin. Saya pamit dulu Pak Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau saya, saya sudah dapat fokus pada sebagai coach, pada tadi sebagai coach gitu ya, sehingga Mhm coach mhm. itu leluasa dapat, bersikap terbuka. Karena mungkin Iya, saya memberikan pertanyaan sesuai dengan alur kita tadi, dan betul. pertanyaan-pertanyaan sudah ada mengarah ke yang berbobot sudah, Betul. dibandingkan sebelumnya. Kita kan akhirnya Ibu juga bisa sudah, tanpa ini sudah bisa menemukan sendiri, oh ternyata saya harus, lakukan seperti ini, menemukan solusinya sendiri gitu, Bu, ya. Iya, betul. Eee, Kalau saya ini masih ada perlu diperbaiki kayaknya, Bu. Iya. Pada saat saya itu, perlu tingkatkan lagi, yaitu saya perlu latihan untuk meningkatkan dalam mendengarkan dengan rasa. Karena saya itu tadi kayak, mendengarkan dari koci tadi ini, kayaknya masih kurang kurang saya kurang fokus kayaknya ya, karena belum terbiasa kayaknya, itu saya harus latihan lagi. Iya, mungkin Heeh. karena apa namanya, kita lawan jenis juga mungkin jadi nggak bisa kurang fokus, Iya itu kemudian nggak fokus. Nah, iya jadi kan kurang, bisa iya, iya heeh, tapi kan terbiasa sama sebenarnya konselor sama anunya kan pasti iya nyatu sudah. Nah, iya jadi harusnya ini nyatu, jadi kan perlu ada ditingkatkan latihan 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 jadinya nanti latihan terbiasa, heeh, gitu, Kak. Apa ya, nomor 3 dari Pak oke, Basri gimana tadi untuk, eee, kondisi kehadiran penuh? Mhm, iya iya. Ini mungkin ukuran lebih sama, tetap itu melakukan misalnya, eee, tetap dulu serius, tapi kita harus fokus dulu, melakukan posisi duduk yang baik, iya membuat betul, dulu coach ini merasa nyaman, rileks untuk berbicara. Tidak langsung, apa permasalahannya, kita ajak ngobrol dulu santai sehingga bisa terbuka. Kemudian, ya sama kayak tadi, mungkin membuat catatan atau merekam dari percakapan sehingga, poin-poin penting itu bisa kita dapatkan. Kemudian saya harus fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh coach, sehingga itu dia, kayak apa ya, betul-betul diperhatikan, betul betul, gitu ya. iya. Iya, itu dia dianggap dia apa, sehingga, terbukalah karena, kita memperhatikan, akhirnya timbul sendiri dia solusinya. Betul betul, Pak. Bisa itu, Iya iya. bisa. Mhm. Kalau saya itu tadi tuh tetap ini, memperbanyak, praktek percakapan. Karena mungkin saya ndak terbiasa ngomong dengan yang lain, kan terbiasanya ngomong sama anak-anak nih, Iya sama iya, nah mungkin perlu latihan lagi, latihan terbiasa dengan alur cerita. Kemudian mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan koci, sehingga, bisa kita, apa namanya, selanjutnya kita tanya apa lagi, selanjutnya kita tanya lagi, sehingga bisa terbukalah pikirannya. Kemudian memberikan, pertanyaan terbukalah kepada koci. Dari tadi catatan-catatan kita buat kata kuncinya atau inti-inti ceritanya, akhirnya bisa menimbulkan tuh, "Oh saya ternyata begini, oh saya harus pancing lagi," terbukalah dia, gitu, Bu. iya. Iya Oke, di saya juga iya, merasa sangat lega, kemudian senang karena, bisa mendapatkan Pak Basri sebagai coach yang dapat, apa namanya, menggali, kekuatan-kekuatan
dari dalam diri saya sendiri sehingga saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan dari saya aja sih Iya Pak. ya. Oke, baik. Terima Oke. kasih Bu ya. Ya.